Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Nisa, peserta KKN Mas tahun 2024 dari kelompok 119 di Desa Jatirejo. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel dari kegiatan KKN yang telah kami lakukan selama 40 hari ini. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan artikel kami, yaitu pemanfaatan ekstrak daun kelor pada olahan nugget ayam sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Jatirejo. Nah, pokok pembahasan yang pertama itu ada pendahuluan. Itu terdiri dari latar belakang, kemudian literatur review, dan juga metode pelaksanaannya. Kemudian yang kedua itu ada hasil pembahasan, kemudian yang terakhir itu ada penutup berupa kesimpulan dan ucapan terima kasih. Stunting itu dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas, kemudian juga dapat meningkatkan resiko infeksi akibat menurunnya sistem imun. Nah, efek jangka panjangnya itu pada penderita anak yang mengalami stunting itu dapat menyebabkan penurunan perkembangan kognitif dan kondisi fisik yang berpengaruh pada perilaku dan kemampuan sosial anak. Nah, ini juga dapat berpengaruh pada penurunan kualitas hidup di masa depan. Itu bisa dapat menurunkan kesempatan untuk mendapat pendidikan, kemudian pendapatan, dan peluang kerja yang lebih baik. Kemudian, prevalensi stunting di Indonesia menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 itu sebesar 12,9%. Nah, untuk Kabupaten Kerangen sendiri itu memiliki prevalensi stunting sebesar 22,2% menurut data SKI pada tahun 2023. Nah, pemerintah ini terus mengupayakan berbagai program untuk menanggulangi masalah stunting. Itu bisa, contohnya itu ada mengonsumsi makanan lokal yang kaya gizi. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa mengkonsumsi daun kelor dalam jumlah besar akan mengurangi kemungkinan stunting pada balita. Nah, itu makanya kenapa kita mengambil ekstrak daun kelor ini sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Jatirejo. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan ini dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu yang pertama ada pra-pelaksanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pasca pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan sendiri itu dibagi lagi menjadi 2 kegiatan, yaitu yang pertama itu ada perencanaan dan penentuan target sasaran. Nah, kelompok kami itu menentukan target sasaran melalui kegiatan posyandu yang dilaksanakan di Desa Jatirejo. Kemudian kami juga berdiskusi dengan bidan setempat selaku koordinator dalam pelaksanaan posyandu ini. Nah, bidan desa ini berperan sebagai penjembatan antara mahasiswa KKN dengan masyarakat. Selain itu, bidan desa itu memberikan informasi kesehatan yang dapat digunakan mahasiswa untuk menentukan program kerja yang akan dijalankan. Nah, target sasaran kegiatan kami ini yaitu adalah kader PKK dan posyandu. Diharapkan mereka dapat menyampaikan ilmu yang didapat kepada masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada penetapan tujuan kegiatan. Setelah menentukan target sasaran, itu kami menentukan tujuan kegiatan. Penentuan tujuan ini dilakukan agar program yang dilaksanakan itu sesuai dengan target sasaran. Tujuan dalam pelaksanaan pemberian ekstrak daun kelor pada olahan nugget ayam adalah untuk menambah pengetahuan terkait manfaat daun kelor serta dapat menjadi fortifikasi protein pada nugget. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, pelaksanaan pemberian ekstrak daun kelor pada olahan nugget ayam itu dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan diskusi dan demonstrasi. Nah, metode demonstrasi ini merupakan cara yang dilakukan dengan mempraktikkan langsung dengan alat tertentu. Nah, untuk kegiatannya itu kami lakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2024, nah bertempat di Balai Desa Jatirejo. Kemudian untuk waktunya itu mulai dari pukul 10 pagi sampai 12 siang. Nah, yang ketiga itu ada tahap pasca pelaksanaan. Nah, pada tahap ini itu kita mengukur tingkat partisipasi masyarakat dan juga respon dan pemahaman mereka terkait materi yang disampaikan. Dari tahapan yang telah kami lakukan, itu dalam demonstrasi kemarin, itu mendapatkan partisipan sebanyak 25 ibu-ibu kader PKK dan posyandu. Nah, dalam mendemonstrasikan pembuatan nugget daun kelor kemarin, itu kami meminta bantuan ibu-ibu kader PKK sebagai partisipan. Nah, untuk resepnya itu, dalam pembuatan satu resep nugget daun kelor itu terdiri dari 300 gram daging ayam, kemudian 75 gram tepung roti, 50 gram tepung maizena, kemudian 2 butir telur, 50 gram keju sedar, kemudian merica bubuk, sedikit garam, dan ekstrak daun kelor. Ekstrak daun kelornya itu sekitar 5 gram sampai 10 gram. Nah, setiap 100 gram ekstrak daun kelor itu mengandung energi sebesar 358 kilokalori, kemudian proteinnya itu sebesar 27,10 gram, kemudian ada lemaknya 2,30 gram, kemudian karbohidratnya itu sebesar 38,20 gram, dan zat besi itu sekitar 28,20 gram, dan serat itu sebesar 19,20 gram. Nah, dalam sebuah penelitian itu juga penambahan ekstrak daun kelor pada olahan nugget ayam itu berhubungan positif dengan kenaikan protein yang terkandung dalam nugget. Nah, jadi setiap
satu resep nugget ayam daun kelor itu mengandung energi sebesar 1674 kilokalori. Kemudian karbohidratnya itu sebesar 178,3 gram, kemudian proteinnya itu ada 128 gram, kemudian lemaknya 50,7 gram. Nah, setelah pelaksanaan demonstrasi dilakukan, itu dilakukan juga sesi tanya jawab atau diskusi terkait materi yang telah disampaikan. Nah, itu juga kita dari kegiatan itu dapat mengetahui sejauh mana respon atau juga pemahaman materi dari ibu-ibu PKK terhadap materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya, itu ibu-ibu kader yang mengikuti demonstrasi kemarin itu mereka sangat antusias dari awal hingga akhir. Kemudian harapannya dari kegiatan ini itu dapat menambah pengetahuan mengenai manfaat daun kelor dan cara menginovasikan produk makanan dengan tambahan daun kelor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.